Film merupakan tontonan yang menjadi pilihan alternatif untuk dinikmati saat bersantai ataupun liburan di akhir pekan. Sebuah film terkadang memberikan kita motivasi, pelajaran berharga, atau hanya sekedar hiburan semata. Namun, tahukah kalian jika ada banyak sekali film Indonesia yang dicekal bahkan dilarang tayang di layar lebar? Wah, kira-kira kenapa ya? Berikut adalah 10 film Indonesia yang penuh kontroversi bahkan dilarang tayang di bioskop. Film ini dilarang beredar di bioskop oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, karena dikhawatirkan masyarakat Indonesia akan bersimpati pada Belanda. Presiden Soekarno sempat membantunya, namun pagar kawat berduri tetap tidak bisa beredar di bioskop. Pasti kau mati. Tidak bisa. Kalau aku mau mati, dari dulu aku sudah bisa mati. Film Jagal dilarang tayang di bioskop tanah air karena mengangkat tema pembantaian massal pada tahun 1965, menceritakan tentang eksekusi massal yang keji dan brutal yang dilakukan oleh sejumlah algojo sekitar tahun 1965 sampai 1966. Meski dilarang tampil di bioskop tanah air, film Jagal atau bahasa Inggrisnya baca sendiri yang sangat anti PKI ini ternyata berhasil meraih banyak penghargaan di luar negeri. Manusia yang keras. C'est doit être rangé dans nos mémoires oubliées. Pembalasan Ratu Laut Selatan atau yang dikenal dengan judul Lady Terminator ini tercatat sebagai salah satu film Indonesia yang diproduksi dengan kerjasama pembuat film dan juga aktor-aktris internasional yang kemudian juga didistribusikan secara internasional dengan didubbing ke dalam bahasa Inggris. Film ini sangat heboh di tanah air waktu pertama kali dirilis karena menonjolkan unsur eksploitasi kekerasan dan itu. Setelah banyak protes dari masyarakat, film ini ditarik dari peredaran oleh Badan Sensor Film atau BSF yang kemudian dipotong beberapa adegan kurang lebih sekitar 5 menitan. Kamu nangkap ikan ya? Beta mencari beta pusing. Beta pun kakak perempuan. Suara kabar dia kah? Sebenarnya tidak ada yang salah dengan film ini karena film ini tidak mengandung unsur yang sensitif atau menyinggung siapapun. Namun yang menyedihkan, film ini ditolak tayang di bioskop hanya karena rumah produksi dan sutradaranya yang tidak terkenal dan tergolong baru. Astaga, miris sekali negeriku. Akhirnya pihak produksi film ini membawanya keliling dunia dan diputar pertama kali di Tokyo International Film Festival tahun 2016. Tidak hanya itu, Salawaku juga mendapatkan penghargaan di Piala Dewantara kategori film cerita panjang bioskop dalam apresiasi film Indonesia atau AFI 2016. Berkat kualitas cerita serta banyak mendapatkan penghargaan, film ini akhirnya berkesempatan tampil di bioskop Indonesia pada tahun 2017. Nah, itulah negeriku. Nunggu keliling dunia dulu baru deh bisa diakui. Hidup itu cuma tentang meninggalkan dan ditinggalkan. Jadi kepiye mak perasaan mama tinggal cerok di antara pembunuh anak mama. Film Senyap merupakan film Indonesia pertama yang masuk nominasi Oscar, namun menjadi kontroversi di tanah air sendiri karena mengangkat tema pembantaian massal tahun 1965. Film karya Joshua Oppenheimer ini merupakan film dokumenter kedua setelah film Jagal yang dibuat dengan tema yang sama. Orang yang dipotong juga Di Medan. Begini kita ingin dulu, Pak. Bisa kita bayangkan. Yang paling mulia. Namun ada juga orang melakukan zina.
yaitu perbuatan hal-hal yang dapat mempersamakan kita dengan binatang. Film ini menjadi salah satu film yang membanggakan Indonesia di luar negeri karena film ini berhasil masuk world premiere dalam Berlin International Film Festival yang ke-63 di Jerman pada tahun 2013 lalu. Namun sayang, film ini tidak rilis di Indonesia lantaran memuat cerita yang akan menimbulkan kontroversi jika dipaksa tayang. Si sutradara Teddy Suryaatmaja sudah tahu jika filmnya ini akan menjadi sasaran empuk lembaga sensor film dan juga oknum-oknum lain jika dipaksa tayang di Indonesia. Makanya, dia sengaja tidak mempromosikan sama sekali film ini di Indonesia. Film ini mengisahkan tentang Ahmad yang diperankan oleh Reza Rahadian, seorang supir taksi pekerja keras dan supel. Namun, suatu hari ia dihadapkan dengan intrik kehidupan yang menguji imannya. Ketika hasratnya memuncak, ia melakukan colai sambil melihat DVD biru dan mulai jatuh hati sama tetangganya yang bekerja sebagai pelayan kue cucur. Demikian, jika di antara mereka ada yang bekerja. Film yang mengisahkan tentang kekejaman tentara Jepang terhadap rakyat Indonesia di zaman penjajahan ini sebetulnya sudah lulus sensor. Namun penayangannya tidak jadi beredar karena ditahan oleh Departemen Penerangan, atau kalau yang sekarang Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dengan alasan bisa mengganggu hubungan baik antara negara Indonesia dan Jepang. Meski kedutaan Jepang sendiri tidak pernah memberikan pernyataan keberatan secara resmi. Cuma nggak bakalan bikin masalah. Pikir dulu. Mungkin di zaman sekarang ciuman bukanlah hal tabu lagi. Bahkan banyak yang sudah dilakukan oleh bocil SMP. Ada rusak dah bangsa ini. Namun film BCG ini ditarik bukanlah tanpa alasan, karena seseorang yang menonton film ini akan terdorong untuk melakukan ciuman bersama sang pacar. Dan itu sangat bahaya bukan bagi moral generasi penerus bangsa kita? Film yang diperankan oleh artis enak-enaknya Jepang ini juga dicekal oleh beberapa pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia, karena menampilkan adegan yang sangat vulgar dan anu kemana-mana. Namun film ini tetap diperbolehkan tayang dengan pemotongan beberapa adegan, mengisahkan tentang gadis Jepang yang datang ke Indonesia untuk mencari seseorang yang sangat penting di dalam hidupnya, sampai akhirnya mendapatkan teror menyeramkan. Untuk sequel keduanya beberapa adegan juga dicekal, namun film tersebut tetap dapat tayang dengan label hanya diperbolehkan ditonton oleh orang dewasa, tidak untuk remaja. Karena banyak adegan Ricky Harun, Zidni Adam, dan Sora Aoi yang dirasa sangat mantap bagi kaum kamar mandi. Sadar nggak sih ini bukan kos-kosan? Ini sih salah ketik yang. Film dengan genre horor ini tercatat sebagai film terhalu alias bisikan semu semata bagi para penggemar film horor Indonesia. Bahkan kita tidak tahu cuplikan adegannya sama sekali, lantaran lembaga sensor film tidak meluluskan semua adegan yang ada di dalam film ini. Bukan tanpa alasan gengs, karena adegan dalam film ini dirasa sangat brutal dan keji akan adegan kekerasan serta pelecehan itu tuh yang sangat berlebihan. Bahkan menurut mereka tindakan kejahatan yang dilakukan terang-terangan dalam adegan film ini dirasa mudah ditiru oleh penonton, dari mulai perencanaan hingga menutupi jejak kejahatannya. Film ini juga bakal memicu luka lama karena di balik cerita ada adegan yang menyentil aksi kerusuhan tahun 98 dan beberapa unsur politik yang akan mengancam para pemain dan pihak produksi film. Untuk alasan itulah film ini dilarang tayang dimanapun, bahkan di platform sekalipun, sehingga dokumentasi film ini hanya menjadi rahasia pihak produksi, para pemain dan juga kru filmnya saja.
Tidak mau rugi karena dana yang dikeluarkan cukup besar dalam penggarapan film tersebut, pihak produksi segera merilis film penggantinya yang berjudul Pocong 2. Namun terasa aneh, sequel yang dibuat tanpa menonton prequel. Kemudian Pocong 3 yang disusul The Real Pocong. Dan yang terbaru, Pocong The Origin yang disinyalir merupakan reinkarnasi dari film Pocong yang dilarang tayang tersebut. Itulah dia 10 film Indonesia kontroversial versi On The Wow RTV CMD. Mau kita bahas top list apalagi nih gengs? Ada saran? Silahkan tulis di kolom komentar ya. See you next time.